Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang akun story aku, tentang perjalanan aku berjuang dengan jerawat. Nah, sebenarnya sih aku udah lama banget ya kepengen cerita ke kalian, sharing ke kalian. Cuman mentalnya belum kuat dan butuh keberanian juga. Nah, insya Allah di video kali ini aku mau cerita dari awal aku jerawatan dan terparah sampai saat ini. Yuk langsung saja kita ke videonya. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nah, pas awal aku jerawatan itu pas masuk SMP ya, pas masa-masa puber. Nah, di sana sih aku muncul jerawatnya cuma 1-2 gitu pas mau datang bulan aja. Dan masih belum memikirkan gitu ya, masih pede. Lanjut SMA. Nah, pas waktu SMA ternyata si jerawatnya itu masih muncul gitu ya, muncul beruntusan kecil gitu. Nah, aku udah coba ya pakai produk drugstore gitu, cuman nggak mempan, nggak ngaruh juga di muka kulitku. Kulit muka aku ini kulit muka yang sensitif ya, kayak acne prone gitu, terus kayak jerawat-jerawat batu-batu gitu. Nah, pas SMA di sana aku cari-cari informasi ke dokter kulit SPKK. Akhirnya aku nemu dan waktu itu aku dikasih obat pil kayak obat total jerawat dan emang sembuh ya, sembuh. Tapi bekas jerawatnya tuh masih ada. Akhirnya aku pindah lagi ke salah satu skincare, yaitu itu khusus perawatan muka ya, yang bisa ngilangin bekas jerawat. Nah, aku pindah ya di sana. Emang niatnya buat ngilangin bekas jerawat ya. Aku disaranin sama dokter kayak peeling gitu ya, kayak acne peeling gitu. Ternyata bukan malah sembuh ya. Cuman pada muncul lagi jerawatnya. Ya udah aku bertahan di sana, apa yang disarankan sama dokter ya udah aku turutin aja gitu ya, kayak di facial gitu, kayak di laser kayak gitu ya. Nah, lanjut ke kuliah ya. Nah, di sana muka aku itu kusam gitu ya, terus jerawatnya masih ada. Di sana tuh pas waktu kuliah tuh aku masih pakai skincare yang itu ya, karena mungkin faktor lingkungan juga, terus makanan gak diatur, terus aku jarang cuci muka juga waktu itu karena capek kuliah mungkin ya. Jerawatnya itu masih makin nyebar gitu ke muka aku gitu ya. Nah, aku nemu sama teman gitu ya. Teman itu ngerekomendasiin gitu ke salah satu skincare yang dia pakai juga, karena waktu itu teman juga jerawatan dan sekarang udah sembuh gitu. Akhirnya aku pindah apa yang direkomendasiin sama teman ke Natasha. Nah, ke Natasha itu waktu itu aku nggak lama ya, karena awal-awalnya sih bagus ya, cuman kesininya muka jadi merah, terus muka berminyak, terus jerawat-jerawatnya itu pada muncul merah-merah gitu ya. Nah, aku mungkin udah nggak cocok, terus aku berhenti gitu. Nah, aku bertemu lagi sama teman gitu ya, ngerekomendasiin lagi teman, katanya ini bagus, orang lain juga pada kesini, yang jerawatnya parah pada kesini gitu, tapi racikan dokter gitu ya. Nah, aku waktu itu nggak pikir dulu gitu, racikan dokter dari siapa dulu gitu ya, terus apa kandungannya gitu ya. Waktu itu nggak mikir ya, yang di pikiran aku itu waktu itu pengen sembuh aja gitu. Dan ternyata udah 2 minggu aja itu udah kelihatannya bener-bener ya
ada perubahannya, muka jadi kinclong gitu ya, terus jerawatnya nggak ada gitu ya. Nah ini ya fotonya pas aku pakai abal-abal itu. Nah pas 6 bulan aku pakai si krim abal-abal itu, pedagangnya itu hilang jejak gitu ya, nggak tahu di mana, aku lost contact sama dia. Nah akhirnya aku waktu itu lagi happening banget ya pakai Japra katanya. Salah satu teman juga sih yang ngerekomendasiin, cobain pakai ini, katanya ini bagus banget buat jerawat gitu ya. Mungkin salah satu faktornya juga aku sering udah ganti skincare ya. Nah aku coba pakai Japra tuh sih, pakai masknya ya, pakai maskernya yang hijau itu, dan ternyata bukannya malah sembuh ya, tapi itu jerawatnya banyak pada numbuh lagi di muka aku. Orang-orang yang terdekat aku pada aneh gitu ya, itu kenapa mukanya, gitu ya. Ya udahlah, sampai aku malu gitu ya, kemana-mana pakai masker gitu ya. Pasti kalian yang sekuliah sama aku paling udah tahu mungkin ya jenis kulit aku kayak gimana. Nah aku pakai si Japra itu 6 bulan ya, aku karena sabar mungkin karena ini ngedetox, ya udahlah mungkin karena ini ngedetox, karena gara-gara si krim abal-abal itu aku sabar 6 bulan pakai si Japra, tapi aku nggak kuat gitu ya, malah kesini malah insecure gitu, karena masih waktu itu masih kuliah gitu ya. Ya udah aku cari-cari informasi lagi gitu ya, skincare yang bagus gitu, yang buat ngilangin jerawat. Dan ternyata aku pindah ke RH. Nah itu aku ke RH, di sana aku rutin ya konsul ke RH, dan emang ada perubahannya. Dari tahun 2016 sih aku ke RH ya. Nah 2 tahun aku ke RH, ini udah ini yang paling lama lah ya, karena ngerasa ada perubahan juga, terus jerawat cepet sembuhnya gitu ya. Nah ini perawatan aku di RH ya. Nah pas awal aku nikah itu aku tahun 2018 ya, karena mungkin salah satu faktornya juga waktu aku nikah aku ikut sama suami, terus airnya beda sumur gitu ya, itu muka aku jerawatan lagi gitu ya, jerawatan pada tumbuh lagi jerawatnya. Nah kayak foto ini ya, tuh ini jerawatnya pada tumbuh lagi, terus jerawatnya tuh gede-gede gitu. Nah aku waktu itu masih pakai si RH ya, masih pakai RH, cuman aku ganti dokternya yang ada di klinik yang aku sekarang gitu ya. Aku ke sana, nah diresepin lagi, beda lagi gitu ya, tahapnya beda lagi, diresepin lagi, dan mulai kesini pada numbuh lagi jerawatnya gitu ya, pas bulan Februari gitu ya. Nah ini jerawatnya, ya udah aku mungkin karena bosen juga mungkin ya, nggak cocok, ya udahlah aku mau berhenti gitu. Aku berhenti dari si RH. Katanya sih kalau misalkan mau berhenti dari krim RH itu harus pelan-pelan gitu ya, harus perlahan-lahan gitu. Nah salahnya aku waktu itu langsung aja berhenti semuanya gitu. Nah pas bulan Maret ya 2020 ternyata aku positif hamil. Nah aku hamil waktu itu, pantes ya kenapa muka aku jerawatan banyak banget, mungkin karena hormon juga waktu itu ya, jerawatnya pada numbuh lagi jerawatnya. Apa faktor dari lepas krim atau faktor dari hamil gitu ya. Nah ya udahlah aku diemin dulu gitu ya, pakai yang alami aja dulu, kayak pakai maskeran gitu. Ternyata makin kesini tuh numbuh lagi jerawatnya, itu makin banyak gitu ya. Nah ini ya fotonya, ini pas bulan Maret, ya Allah ya, ini kaget banget lah aku ya.
Nah, nggak lama aku ke dokter SPKK lagi gitu ya, cuman di tempat aku yang sekarang gitu ya, ke dokter SPKK lagi. Dan kata dokternya juga bilang ini faktor hamil, jadi hormonnya lagi naik gitu. Cuman yang harus dijaga itu karena harus makanan gitu ya. Nah, waktu itu aku sempat 2 bulan ya ke dokter SPKK itu. Setiap 2 minggu sekali aku konsul, dikasih obat pil, terus kayak obat total jerawatnya. Tapi nggak ngaruh gitu ya, nggak ngefek sama sekali sama muka aku. Tetap aja muncul aja jerawatan nih kayak gini ya. Ya Allah, ini benar-benar insecure aku. Insecure banget ya, ini jerawat terparah aku sampai kaget gitu ya. Nah, udah gitu aku di sana malas ketemu sama orang-orang, malas ketemu orang-orang terdekat, bahkan itu keluarga juga aku malu gitu ya. Terus ngomong nggak pernah nanap muka gitu ya. Ya Allah, bayangin aja ya waktu itu aku parah kayak gini. Di sini aku tuh waktu itu ya aku di rumah aja terus diem gitu ya. Tapi aku waktu itu pikirannya jangan stres gitu ya, karena takut ngaruh juga ke kejadian aku gitu. Ya udahlah, happy aja lah, mungkin ini bawaan hamil gitu. Yang penting anak aku sehat gitu ya. Ya udahlah, gak apa-apa. Ternyata pas hamil aku udah besar gitu ya, pas hamil 7 bulanan lah, nggak terlalu muncul jerawatnya yang gede-gede gitu ya. Dan aku ini juga cari-cari ya informasi buat obat jerawat yang aman buat hamil, dan akhirnya aku nemu. Nah, ini aku cantuminnya produknya ini, si Akacare. Waktu itu aku pakai obat total jerawat ini sama si facial washnya ya, sabun cuci mukanya ini. Nah, ini ya di sini aku cantumin nanti produknya. Dan emang iya ya, 1 bulan juga udah kelihatan ya. Nah, ini muka aku udah pakai produk si Akacare. Dan ternyata teman-teman ya, ternyata masih panjang banget perjalanan aku melawan jerawat. Tapi durasinya ini kepanjangan, mungkin nggak cukup ya. Nanti aku akan bikin lagi part 2 ya. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf ya bila ada perkataan-perkataan yang nggak enak didengar. Aku yakin pasti di luar sana ada juga yang berpengalaman sama kayak aku. Yuk kita berjuang bersama-sama melawan jerawat ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian atau sharing, boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.